Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat dan sholatnya dilaksanakan dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajat. Salat yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat yang dilaksanakan dengan sendiri, terpaut 27 derajat. Oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setelah kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita thalabul ilmi, yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala semakin menambah pahala bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan, terhaturkan kepada Nabi kita, teladan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada alam semesta untuk membawa risalah kebenaran, untuk membawa ajaran Islam, untuk membimbing manusia dari kejahilan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mampu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam juga senantiasa semoga tercurahkan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, generasi terbaik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan kita untuk mengikuti mereka, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup terkenal, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas dosa besar yang ke-15, yaitu dosa besar kemarin dosa besar apa? Tasya kemutan? Sombong. Nah, malam hari ini kita masuk pada dosa besar yang setelahnya, yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair.
Syahadatuz zur, dosa besar yang berupa kesaksian palsu. Monggo wonten niki sampun ketinggal cetha welo-welo katose niku anyar niku. Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura. Allah Subhanahu wa ta'ala ini sedang menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri-ciri orang atau sifat-sifat orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zura, orang-orang yang mereka tidak bersaksi palsu. Orang yang tidak bersaksi palsu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Furqan ayat yang ke-72. Surat Al-Furqan 72. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-ciri orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la yashhaduna az-zura, orang yang tidak bersaksi palsu, orang yang tidak melakukan dusta dalam persaksiannya. Orang yang kemudian diminta bersaksi atau dia mempersaksikan dirinya dan dia tidak berdusta, tidak berbohong atas kesaksiannya. Orang-orang yang kemudian bersaksi palsu, meskipun kesaksiannya itu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, dan segala sumpah yang dia atasnamakan kepada Allah, tetapi dia berbohong, maka dosa besar. Kalau dia kok berbohong dan bersaksinya atas nama selain Allah sumpahnya, ini lebih besar lagi. Dia terjatuh kepada kesyirikan, syirik kecil. Tapi sebagaimana yang pernah kita jelaskan, syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar selain kesyirikan. Nah, orang yang kemudian bersaksi meskipun atas nama Allah, tapi kesaksiannya itu dusta, bohong, ini masuk kategori dosa besar. Ini yang disebutkan dosa besar yang ke-16 oleh Imam Az-Zahabi. Wa fil athar, dan dalam athar disebutkan, adalat syahadatu zuri bil isyraki billah, dosa besar yang berupa kesaksian palsu ini sering disandingkan dengan kesyirikan, menunjukkan betapa besarnya dosa bersaksi palsu. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan dosa besar bersaksi palsu ini disandingkan dengan dosa kesyirikan. Padahal kita tahu dosa kesyirikan ini adalah dosa besar yang tidak ada lagi dosa besar setelah kesyirikan. Dosa kesyirikan ini adalah dosa besar terbesar yang kita tahu dalam agama Islam, dosa kesyirikan. Nah, ternyata kesaksian palsu ini disandingkan dosa ini dengan dosa kesyirikan, meskipun tidak sampai pada derajat kesyirikan, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tidak. Tetapi saking besarnya dosa ini, meskipun levelnya tidak sampai pada level kesyirikan, tidak bisa menyamai besarnya dosa kesyirikan, tetapi dosa bersaksi palsu ini ternyata disandingkan dengan dosa kesyirikan.
Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah oleh kalian al-awthan, berhala-berhala, ar-rijsa yang najis. Jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis. Menyembah kepada berhala ini merupakan satu bentuk kesyirikan. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajtanibu qaulaz zuri, dan jauhi pula perkataan palsu, persaksian palsu. Allah menyandingkan dosa kesaksian palsu dengan kesyirikan. Kata Allah kan, fajtanibu ar-rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah berhala yang najis itu dan jauhilah persaksian palsu. Sedikit keluar dari tema kita, ayat ini fajtanibur rijsa minal awthan menunjukkan bahwa berhala yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sebagai najis, najis di sini adalah najis bukan zatnya tapi maknanya. Artinya penyembahan kepada berhala itu yang najis, bukan berhalanya yang najis. Sehingga ketika kulit kita, baju kita tersentuh dengan berhala, maka tidak menjadi najis, karena rijsun itu bukan najasun. Kalau najas itu najis yang harus dicuci dan dibersihkan ketika hendak sholat atau tawaf atau ibadah yang mengharuskan bersuci. Tapi rijsun di sini najisnya bukan najis hissi, bukan najis zat, tapi najisnya najis maknawi. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Allah firmankan bahwa khamr itu rijsun, najis. Berangkat dari ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa parfum yang memakai alkohol itu boleh digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena al-khamru yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan itu rijsun, najis. Najisnya bukan najis hissi, bukan najis zat, tapi najisnya adalah maknawi, perbuatannya yang najis, yaitu meminum khamarnya yang najis. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Meskipun tetap al-afdal yang lebih baik dan yang al-ahwat yang lebih hati-hati, kalau memakai parfum untuk sholat ataupun untuk yang lain, maka pakailah parfum yang non alkohol. Itu yang lebih hati-hati. Meskipun tidak kita pungkiri, sebagian ulama berpendapat bahwa memakai parfum yang beralkohol itu, sebagian mereka berpendapat tidak najis, boleh digunakan untuk sholat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rijsun min amali syaitan. Najisnya itu bukan najasun, najis zat, tapi rijsun, perbuatan minum khamarnya yang najis. Ikhwani fillah, kembali kepada pokok masalah di sini. Fajtanibur rijsa minal awthan, jauhilah berhala yang najis itu. Yaitu penyembahan kepada berhala. Yang najis itu adalah penyembahan kepada berhala, bukan zat patungnya yang najis, tidak. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah persaksian palsu. Allah menyandingkan dosa persaksian palsu dengan dosa kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya, al-kabairu akbarul kabairi al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa syahadatuz zur. Dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah, membunuh manusia, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu. Bayangkan, kesaksian palsu itu disandingkan dengan durhaka kepada orang tua. Kesaksian palsu itu disandingkan dengan membunuh orang. Bahkan
kesaksian palsu disandingkan dengan dosa kesyirikan. Menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan. Ayat tadi ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Al-Hajj ayat yang ke-30. Wa fil hadithi as-sabit, dan dalam hadis la tazulu qadama syahidiz zuri yaumal qiyamati. Pada hari kiamat dua kaki orang yang bersaksi palsu tidak akan bisa bergeser. La tazulu, tidak akan bisa bergeser, qadama, kedua kaki, syahidiz zuri, orang yang bersaksi palsu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat kedua kaki dari orang yang di dunia bersaksi palsu tidak akan bisa bergeser. Hatta tajibalahun naru, hingga neraka diwajibkan atas orang tersebut. Ini dosa bagi orang yang bersaksi palsu. Apalagi kemudian zaman sekarang banyak sekali persidangan bersaksi palsu. Ini hati-hati. Kalau kemudian misalnya salah nih kota, nonton mergi, kemudian lampu merah, langsung bablas, canda polisi. Kemudian dicanda, kemudian belakangnya Anda lampu merah terobos, kemudian belakangnya saya bersaksi bahwa lampunya masih hijau, padahal Pak Sampun merah. Orang yang bersaksi ini meskipun tidak melakukan pelanggaran, tapi dia pelanggaran dia adalah bersaksi palsu, dan ini dosanya malah lebih besar. Ini hati-hati. Saya bersaksi tenan sampeyan nyekseni, yakin mau iseh hijau, padahal sudah merah. Dia yakin bahwa sudah merah, tetapi hanya untuk menyelamatkan kawannya agar tidak terkena denda misalnya, maka dia bersaksi palsu. Nah, ini dosa besar, tidak boleh. Ini namanya syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dua kaki tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat bagi orang yang bersaksi palsu hingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini setelah diteliti oleh para ulama ahli hadis, hadisnya adalah hadis yang dhaif, bukan palsu, hadis-hadis yang dhaif. Lanjut, ini adalah catatan kaki. Qultu, Imam Az-Zahabi berkata, syahiduz zuri qad irtakaba adhaima. Orang yang bersaksi palsu itu terangkum padanya banyak sekali dosa. Banyak dosa yang dilakukan bareng ketika dia bersaksi palsu. Dalam dia bersaksi palsu itu ada dosa-dosa banyak yang dalam satu waktu dia lakukan bareng. Ahaduha, yang pertama kata Imam Az-Zahabi, al-kadhibu wal iftira, dusta, bohong. Padahal dusta dan bohong itu dosa. Ketika dia bersaksi palsu, dia sedang dusta. Wallahu ta'ala yaqulu, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan stempel kepada orang-orang yang melampaui batas dan suka berdusta. Apa stempel yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang itu? La yahdi, tidak akan memberi hidayah. Padahal setiap sholat kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, ihdina itu beri kami hidayah menuju jalan yang lurus, untuk tetap berada di atas jalan yang lurus.
17 kali paling tidak kita minta hidayah kepada Allah, ternyata kita tidak dapat hidayah. Gara-gara apa? Musrifun kadzabun, melampaui batas dan berdusta. Ini terdapat dalam Ghafir ayat 28. Surat Ghafir ayat yang ke-28. Wa fi al-hadis, dan dalam hadis, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in. Seorang mukmin itu memiliki banyak sekali tabiat. Orang mukmin mungkin periang, orang mukmin mungkin dermawan, orang mukmin mungkin suka berbagi, orang mukmin mungkin suka ngaji. Bahkan terdapat sifat buruk yang bisa jadi dilakukan oleh seorang mukmin. Orang mukmin mungkin marah. Ada enggak orang mukmin marah? Ya, namanya marah itu sesuatu yang wajar. Orang mukmin mungkin penyedih, orang mukmin mungkin galau, orang mukmin mungkin rodo-rodo pelit-pelit. Ada enggak? Ada. Orang mukmin mungkin ini, mungkin itu. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu yutba'u al-mu'minu ala kulli syai'in. Seorang mukmin itu memiliki tabiat dengan tabiat yang bermacam-macam. Tetapi laisal khiyanata wal kadzib. Tapi seorang mukmin itu tidak mungkin kok punya tabiat khianat dan dusta. Kalau dia khianat, kalau dia dusta, ya barangkali ada yang perlu dikoreksi dari keimanannya. Seorang mukmin itu ya bisa jadi marah. Seorang mukmin itu ya mungkin bisa jadi suatu saat ketika diminta enggak memberi. Seorang mukmin itu ya bisa jadi ketika disenggol jengkel. Mungkin saja, karena itu sifat-sifat yang kemudian terkadang melekat pada diri seorang manusia. Tapi seorang mukmin itu enggak pantas kok dia khianat dan dusta. Nah, orang yang bersaksi palsu dia sedang berdosa. Yang pertama, dia sedang dusta. Wathaniha, yang kedua, orang yang bersaksi palsu itu sedang melakukan yang kedua, annahu dzalamal ladzi syahida alaihi. Dia sedang zalim kepada orang yang dikalahkan dalam persaksiannya. Hatta ukhida bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuhu, hingga karena persaksian dustanya itu harta, kehormatan, bahkan nyawanya diambil. 1, 2, A sama B berseteru di depan hakim. Kemudian C menjadi saksi. Yang mencuri itu A, yang dicuri adalah B, dan dia bersaksi karena sudah mungkin disogok, sudah karena ada ikatan kekerabatan, pertemanan. Dia bersaksi, saya bersaksi bahwa tadi B lah yang mengambil uangnya si A. Contoh sederhana. Maka akhirnya hakim kemudian andai memutuskan ternyata yang salah itu B, hingga kemudian harta B diambil dan diberikan kepada A. Maka orang yang bersaksi palsu ini, karena persaksiannya yang palsu tersebut, harta B diambil. Padahal bukan B yang salah. Bahkan bisa jadi nyawanya si B yang diambil. Bersaksi palsu. Ada orang, misalnya ada petugas dari negara sedang mencari misalnya penjahat kelas kakap, pergi ke sana, kemudian dia di sini dia benci kepada tetangganya yang B, benci, kemudian dia bersaksi palsu. Saya bersaksi si penjahat kelas kakapnya diumpet di rumah si B. Nah, akhirnya petugasnya memasuki dan mengacak-acak dan seterusnya. Nah, ini kehormatannya, hartanya dirusak gara-gara si orang yang bersaksi palsu. Maka Imam Az-Zahabi menyebutkan orang yang bersaksi palsu itu
rangkum padanya banyak dosa. Dosa yang pertama dosa dusta, dosa yang kedua zalim kepada orang yang dikalahkan dalam persaksiannya. Wa tsalisuha, yang ketiga, annahu dzalama alladzi syahida lahu, dia zalim kepada orang yang dimenangkan dalam kesaksiannya. Bi ansaqa ilaihil malal haram, karena persaksian yang palsu ini orang yang dimenangkan dalam persaksiannya mendapatkan harta yang haram. Fa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahun nar. Maka akhirnya dengan persaksian yang palsu itu hakim menjadikan orang yang salah dimenangkan. Lanjut. Yang keempat, annahu abaha ma harramallahu wa asamahu minal mali wad dami wal irdi. Yang keempat, ketika orang berdusta dalam kesaksian. Yang keempat, kata Imam Adz-Dzahabi, dia sedang melakukan dosa berupa abaha ma harramallah, dia sedang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa asamahu, dan apa yang Allah jaga. Minal mali, baik berupa harta, wadami, darah, wal irdi, atau kehormatan. Yang haram dijadikan halal. Jadi artinya harusnya hartanya tidak boleh diambil, tapi karena persaksian yang palsu ini maka hartanya diambil. Harta yang diambil yang hukumnya haram, dia menghalalkannya dengan kesaksian palsunya. Maka ini yang kemudian diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi, 4 dosa sekaligus yang dilakukan orang yang dia bersaksi palsu. Sementara Rasulullah SAW bersabda, kullul muslimi alal muslimi haramun. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram. Apanya? Maluhu, hartanya, wadamuhu, darahnya, wa irduhu, dan kehormatannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang dosa-dosa besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua, wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, kesaksian palsu. Famazal yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rasul mengulang-ulang kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu. Rasul mengulang-ulang terus. Hatta qulna, hingga kami berkata, laitahu sakata, andai Rasul diam. Sampai sahabat, karena Rasul kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu, terus diulang-ulang untuk mengingatkan kepada para sahabat betapa besarnya dosa kesaksian palsu. Sampai para sahabat berkata, laitahu sakata, aduhai andai Rasulullah diam. Bukan karena sahabat tidak ingin mendengarkan sabda Rasul. Saya pernah baca dalam syarahnya tentang laitahu sakata, para sahabat berpikir seperti itu merasa kasihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi harus mengulang-ulang terus kalimatnya hanya untuk mengingatkan sahabat agar sahabat tidak melakukan dosa itu. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaihi. Kesaksian palsu. Dosa besar selanjutnya al-liwat atau al-liwat. Liwat ini berasal dari kata Lut. Lut itu adalah Nabi Lut. Liwat itu adalah dosa terkenal yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, yang kemudian menimpa kaum Sodom. Sodom itu adalah tempat tinggalnya Nabi Lut, sebuah wilayah bernama Sodom. Di sanalah terjadi homoseksual, perbuatan umatnya Nabi Lut. Bahkan tidak hanya di sana, liwat
bahasa Islamnya liwat, homoseksual. Liwat ini terjadi di kaumnya Nabi Lut, di kaum Sodom, bahkan kemudian penyakit ini menular. Penyakit yang berupa homoseksual ini menular di kanan kirinya. Mereka telah keluar dari fitrahnya yang harusnya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ini malah laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan, lesbi, homoseksual. Ini dosa besar, dosa besar. Insya Allah nanti kita jelaskan bagaimana dosa besarnya liwat dibandingkan dengan zina. Qad qassallahu alaina qissata qaumi Lut fi ghairi ma mawdi' min kitabil aziz min kitabihil aziz. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengkisahkan kepada kita kisah kaumnya Nabi Lut dalam tempat yang tidak hanya satu tempat dalam Al-Qur'an. Wa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-khabith, dan perbuatan kejinya itu telah membinasakan mereka. Wa ajma'al muslimuna min ahlil milal, dan orang-orang muslimin dari ahli millah, baik millahnya Nabi Ibrahim, millahnya Nabi Musa, millahnya Nabi Isa, millahnya Nabi Dawud, millahnya Nabi Sulaiman, semua millah jalan hidup yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas muka bumi, semuanya sepakat annat talawut minal kabair, bahwasanya dosa liwat adalah salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna dzukrana minal alamin." Kenapa engkau malah mendatangi laki-laki di dunia? Laki-laki mendatangi laki-laki, homoseksual. Seru minum? Seru. Ini mboten normal. Hewan saja mencari lawan jenis. Ini orang satu jenis sama jenis. Ini ketidaknormalan dan kegilaan. Dan kegilaan, laki-laki kok homoseksual mendatangi laki-laki. Ini kegilaan, dan semua orang pasti mengharamkan kegilaan kecuali manusia-manusia gila. Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kenapa kamu malah tinggalkan istri-istrimu yang perempuan itu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi pasangan kalian. Bal antum qaumun adun, engkau semua adalah orang-orang yang melampaui batas. Surat apa nih? Surat Asy-Syu'ara ayat 165 166. Wal liwatu, dan liwat itu afhasyu minaz zina wa akbah, lebih keji, lebih buruk daripada zina. Padahal zina itu dosa besar banget, sebagaimana pernah kita jelaskan. Nah, ternyata liwat homoseksual itu dosanya lebih besar daripada zina. Orang zina di luar nikah, zina mesti di luar nikah. Orang zina yang melakukan hubungan di luar nikah itu dosa besar, tetapi dia masih dalam kerangka fitrahnya manusia. Artinya laki-laki ya sama perempuan, plus itu sama minus. Loh, ini laki-laki sama laki-laki sudah melakukan hal yang melampaui batas, keluar dari fitrah manusia. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan wal liwatu afhasyu minaz zina, liwat homoseksual itu lebih keji daripada zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Zina itu adalah fahisyah, keji. Nah, ternyata liwat itu lebih keji daripada zina. Wa akbah, dan lebih buruk. Konon katanya saya tidak tahu. Konon katanya orang yang sudah terkena penyakit homoseksual, suka sama jenis ini, susah untuk diobati. Nah, kalau laki-laki sama perempuan pacaran, bagaimana obatnya? Urabeke. Nah, ini kalau laki-laki sama laki-laki, bagaimana cara mengobatinya? Kalau sudah sakit hati, katanya dendamnya luar biasa, katanya. Nah, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair di sini mengatakan lebih buruk, lebih keji daripada perbuatan zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuhlah orang yang homoseksual, baik fa'ilnya maupun maf'ulnya.
Eh, Oke. Mau menerjemahkan agak Riko. Fa'il itu yang memasukkan. Maf'ul yang dimasuki. Hukuman zaman dulu itu dibunuh. Ini ketika kemudian berada dalam masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, kekhilafahan Bani Umayyah, kekhilafahan Bani Abbasiyah dan seterusnya. Ini hukumannya adalah hukuman mati. Isnadu hasan, sanadnya hasan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, yaitu liwat, homoseksual. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Wa qala Ibnu Abbas niku sinten? Anaknya Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Abbas itu adalah pamannya Nabi. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, anaknya Abbas, saudara sepupu Nabi, kakak sepupu Nabi. Yungdor a'la bina'in fil qaryah, dicari mana bangunan tertinggi di kota. Fayulqa minhu, maka dia dilemparkan dari bangunan tertinggi itu. Thumma yutsba'u bil hijarah, kemudian dilempari dengan batu. Ini hukuman yang dulu berlaku bagi orang-orang yang homoseksual. Tapi ternyata sekarang ada orang-orang yang menghalalkan homoseksual. Saya pernah membaca dalam satu majalah tulisan yang ditulis oleh salah satu pengikut jaringan Islam liberal, Perso. Jaringan Islam liberal. Tokoh mereka kemudian mengatakan liwat itu sekarang boleh, homoseksual itu boleh. Kenapa? Dulu zaman Nabi Lut itu tidak boleh, haram. Kata dia karena zaman Nabi Lut. Kenapa zaman Nabi Lut itu dilarang? Kata dia karena ketika zaman Nabi Lut manusia masih sedikit, sehingga kalau laki-laki sama laki-laki nggak bisa berkembang. Dan dia mengatakan, adapun sekarang proyek Tuhan menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Kata dia, yang saya baca dalam tulisannya dalam salah satu majalah. Katanya berarti kalau sekarang itu orang manusia sudah banyak, Allah menciptakan manusia sudah banyak bahkan kebanyakan. Makanya laki-laki sekarang sama laki-laki untuk mengerem jumlah pertumbuhan manusia. Ini lah roto-roto kurang sak semua nih. Kata dia juga, kalau memang, kata orang liberal ya, jaringan Islam liberal JIL, kalau memang liwat homoseksual itu haram, kenapa kok sekarang Allah tidak menghukum, mengazab orang yang melakukan homoseksual? Kalau memang homoseksual itu haram, ini juga rada kurang semua. Masa harus diadab dulu baru percaya kalau homoseksual itu haram? Kalau saya ambil batu terus saya pukulkan di kepalanya jenengan blok, apakah pasti orang itu akan langsung dihukum oleh Allah? Belum tentu langsung. Apakah kemudian kalau Allah tidak langsung menghukumnya, kemudian memukul batu ke kepala orang itu tidak dosa? Ya tetap dosa. Apakah koruptor itu selalu langsung diadab oleh Allah? Belum tentu. Hidupnya bergelimang harta, apakah berarti koruptor itu tidak dosa? Loh, enggak diadab. Enggak. Maka diadab langsung atau tidak itu tidak sebagai patokan dosa atau tidak. Dosa itu ketika memang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai dosa, tidak dosa itu ketika memang Allah Subhanahu wa taala katakan tidak dosa. Nah, ini orang-orang yang di antara orang-orang yang mengaku Islam ada orang-orang yang menghalalkan homoseksual, dan ini sempat ramai sekitar 8-9 tahun yang lalu. Hari ini ada tapi nggak terkenal nih, monggo. Berwarna-warna. Apakah misalnya
Bismillah, ndak. Kita menggambar pelangi itu murni itu pelangi yang kemudian pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru itu. Tidak, kita sedang menggambarkan lambang apa namanya? Lambang homoseksual. Andai homoseksual itu kemudian besok lambangnya dirubah, lambang kipas angin, apakah kita tidak boleh memasang kipas angin? Boleh. Kita memasang kipas angin bukan karena sedang melambangkan dia. Nah, kita sedang menggambar pelangi ketika belajar anak-anak itu TK, kita sedang tidak mengajarkan simbol-simbol mereka. Tidak, insya Allah tidak. Selama kita tidak berkeyakinan, selama kita tidak mendukung mereka, kita hanya kemudian sedang menggambar, ya, menggambar itu. Kalau kita ada menggambar pohon beringin, menggambar banteng, menggambar bintang bulan, apakah kita dalam artian sedang mendukung partai tertentu? Kan enggak. Kita hanya sedang menjelaskan, sedang mengajari tentang menggambar saja. Wallahu alam, itu yang saya tahu. Wallahu alam. Wa yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sihakun nisa'i zina bainahunna. Ini sama. Liwat itu laki-laki dengan laki-laki, dan kalau di sini dikatakan sihakun nisa'i, seorang perempuan yang dengan perempuan, berarti apa? Lesbi. Zina bainahunna adalah zina antara keduanya. Hanya saja sebagian ulama tidak menetapkan hukuman bagi perempuan dengan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan dengan perempuan itu tidak ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu ada perzinaan, ada sesuatu yang sakit pahami. Kalau perempuan enggak, perempuan mungkin saling suka, kemudian saling macam-macam sampai kemudian merasa dipuaskan, tapi tidak seperti laki-laki yang ada di, mohon maaf, dimasukkan. Maka sebagian ulama tidak menetapkan hukuman bagi perempuan dengan perempuan itu sama dengan laki-laki ketika mendatangi laki-laki. Tentang hukuman bagi orang yang liwat maupun lesbi maupun homoseksual ini, penjelasannya panjang, dijelaskan oleh para ulama, khilaf di antara mereka hukuman seperti apa yang ditetapkan untuk mereka, tetapi pada intinya liwat, homoseksual maupun lesbian ini adalah salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sama Indonesia nggih. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah, ini catatan kaki yang banyak. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang qadhful muhsanat, menuduh orang mukmin berzina. Ini juga dosa besar. Sampeyan pancen pelacur. Nah, ini hati-hati. Jadi tidak boleh. Ini menuduh orang perempuan mukmin berzina. Ini termasuk dosa besar. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk hidup kita. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.